Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Orang yang berbeda bukan berarti musuh. Orang yang memiliki cara yang tidak sama bukan berarti mereka yang menolak. Orang yang menolak bukan berarti mereka tidak beriman. Mereka yang berbeda bukan berarti tidak satu visi. Sebagai orang beriman, kita ditantang untuk senantiasa melihat karya Tuhan tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi pada diri sesama, di mana Tuhan hadir menyapa dan mengajari kita bagaimana kita bertindak dengan ketulusan cinta. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga hati dan budi kami semakin menaati bimbingan-Mu dan Kau arahkan kepada kedamaian sejati di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Zakaria, kita mendengarkan sabda Allah bahwa begitu banyak bangsa dan penduduk akan datang dan mencari Tuhan. Lalu mengapa kita yang katanya orang beriman justru menjadi penghalang, atau bahkan kita justru bertindak seolah-olah bahwa kita adalah Tuhan dan dengan mudah menghakimi sesama kita? Dunia di mana kita hidup akan menjadi dunia yang damai ketika orang beriman senantiasa menghidupi imannya bukan hanya pada ritual, tetapi juga pada tindakan dan nilai-nilai yang ditawarkan dan sabda Allah yang senantiasa dihidupi. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua, apakah kita di dalam persiaran hidup kita sudah senantiasa tekun setia mencari kehendak Tuhan, taat pada sabdanya di dalam persiaran hidup kita? Seringkali kita justru sibuk mencari kekayaan, justru kita sibuk mencari kepuasan. Bahkan seringkali kita lupa untuk menyimpan sebagian akan situasi atau yang akan digunakan pada situasi yang mungkin datangnya tiba-tiba. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Namun seringkali hanya karena berbeda lantas kita mengucilkannya. Hanya karena tidak sependapat, lantas kita menjatuhkan dan bila perlu kita tidak mendengarkan pendapatnya. Lantas hanya karena berbeda, kita tidak menerimanya. Hanya karena ditolak, lalu kita menganggap musuh. Sebagai seorang yang mengenal Tuhan, kita ditegur, kita diingatkan. Bukan berarti Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman lalu lantas kita bebas merasa lebih tahu, merasa bahwa kita punya hak untuk menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar, yang berbeda itu sesat, yang tidak sejalan itu adalah tidak benar. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesus hari ini menegur kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, di mana mereka meminta izin agar menurunkan api untuk memusnahkan bangsa yang mereka tidak sukai hanya karena mereka ditolak. Tuhan mengendaki bukan kematian,
Tuhan mengendaki keselamatan. Dari kisah yang dikisahkan di dalam Injil Lukas hari ini, kita mestinya sadar, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menjadi agen keselamatan. Kita diajak untuk menjadi terang yang menghidupi sabda Allah, tidak hanya di dalam perkataan, tetapi juga di dalam tindakan dan perbuatan. Seringkali kita sebagai manusia beriman lantas merasa paling tahu, merasa paling bermoral, hingga akhirnya kita dengan mudah mengejek, menyalahkan, bahkan menghakimi yang berbeda dengan kita. Yang berbeda bukan berarti untuk dijauhi, yang caranya unik bukan berarti harus kita benci, dan mereka yang berbeda bukan berarti musuh. Jadikanlah perbedaan keunikan sebagai keindahan di dalam pelayanan, keindahan di dalam membangun keluarga, keindahan di dalam kerjasama membangun perusahaan di mana Anda bekerja. Beranikah kita untuk senantiasa menjadi berkat dengan mengendalikan amarah yang seringkali justru membuat pikiran kita tidak jernih? Amarah yang tidak teratur membuat kita menjadi tidak jujur melihat orang, melihat sapaan Tuhan yang hadir melalui sesama kita, hanya karena kita ingin senantiasa dibenarkan. Semoga hari ini kita semua bisa mengendalikan amarah kita, bertindak bijaksana, berani untuk taat pada prokes yang sudah diserukan, dan senantiasa mampu menjadi terang bagi sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amarah seringkali menghancurkan relasi yang sudah baik. Amarah seringkali membuat kita tidak bijaksana. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, bijaksanalah. Jangan jadikan amarah sebagai alasan untuk membenci. Jangan hanya karena berbeda dan tidak sependapat, lalu kita mengucilkan dan mengabaikan sesama kita. Tuhan meminta seorang yang membawa sukacita dan kedamaian, bukan kegaduhan atau provokator. Tuhan mengendaki kita membawa keselamatan dan bukan kematian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.